Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husnul Khatami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 3 yakni terkait reduksi DFA. Oke, sebelum lanjut, di sini kita harus tahu terlebih dahulu DFA itu apa. Oke. Sebelum itu, DFA atau kepanjangan dari Deterministic Finite Automata atau DFA merupakan bagian dari VSA, yang mana DFA ini maksudnya adalah dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang terima. Jadi DFA ini atau Deterministic Finite Automata ini adalah suatu state yang mana state ini berada pada tepat satu state berikutnya, ya, yang mana untuk setiap state itu memiliki setiap simbol masukan yang akan diterima. Nah, di sini contoh dari DFA sendiri. Kemudian untuk prinsip reduksi DFA sendiri itu adalah memisahkan state yang dapat dibeda-bedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Untuk suatu L, M terdapat sejumlah DFA yang diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Nah, jadi prinsip dari reduksi DFA ini adalah memisahkan state yang dapat dibedakan dengan yang tidak dapat dibedakan. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip dari yang dapat dibedakan dan tidak dapat dibedakan? Oke, lanjut di sini. Untuk reduksi jumlah state. Nah, untuk mendapatkan VSA yang efisien, maka perlu dievaluasi dan direduksi jumlah state dari VSA tersebut dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Nah, di sini ada statementnya. Setiap pasangan state di dalam suatu VSA dapat dikelompokkan atas yang pertama itu ada indistinguishable state, kemudian ada distinguishable state. Nah, apa sih kedua ini? Pengertian dari distinguishable state adalah pasangan state yang dapat dibedakan, sedangkan indistinguishable state adalah pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Nah, untuk state-state yang indistinguishable pada prinsipnya dapat digabungkan menjadi satu state. Nah, sedangkan untuk reduksi jumlah state dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut. Kemudian di sini ada penjelasan untuk yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable state. Di sini terdapat dua buah state P dan Q, yang mana dari sebuah VSA dikatakan indistinguishable jika delta Q W elemen F, begitu pula delta P W elemen F, dan delta Q W bukan dari elemen F, begitu pula delta P W bukan dari elemen F untuk semua W elemen sigma. Kemudian untuk yang dapat dibedakan itu atau distinguishable state, yaitu dua buah state P dan Q dari sebuah VSA dikatakan distinguishable jika ada string W elemen sigma. Sedemikian sehingga delta Q W elemen F sedangkan delta P W bukan elemen F. Jadi untuk indistinguishable ini kayak seperti untuk ditolak, sedangkan untuk distinguishable itu diterima. Kemudian di sini ada relasi-relasi. Relasi ini merupakan pasangan dua buah state yang memiliki salah satu kemungkinan distinguishable atau indistinguishable, tetapi tidak kedua-duanya. Nah, di sini ada implementasi reduksi, yang mana untuk mengimplementasikan reduksi state dari suatu VSA dapat dilakukan beberapa cara. Yang pertama di sini menghapus semua state tidak dapat dicapai dari state awal atau awalless state. Kemudian yang kedua ada identifikasi state-state yang indistinguishable dan menggabungkannya. Kemudian untuk cara lebih detail tahapan-tahapannya, itu yang pertama menghapus semua assless state, kemudian buat semua pasangan state P Q yang distinguishable, di mana P elemen F dan Q bukan dari elemen F. Catat semua pasangan-pasangan tersebut. Kemudian untuk semua state lakukan pencarian state lainnya yang indistinguishable dengan aturan. Untuk semua P Q dan semua A elemen sigma, hitunglah delta PA
sama dengan PA dan delta QA sama dengan QA. Kemudian semua pasangan state tidak termasuk sebagai state yang distansiable adalah state yang indistansiable. Beberapa state yang dapat indistansiable dapat dikumpulkan menjadi satu state. Kemudian yang terakhir ada menyesuaikan transisi dari state-state gabungan berikutnya. Jadi ini adalah contoh dari reduksi DFA. Nah, ini langkah-langkah detail tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Dan ini merupakan contoh reduksi dari DFA yang mana terdapat Q0, Q1 sampai dengan Q5. Untuk inputannya yaitu 0 dan 1. Ini 0 dan 1. Kemudian untuk state awalnya berada pada Q0 dan state akhirnya berada pada Q4. Dan ini adalah transisi dari reduksi DFA tersebut. Di sini kan ada delta Q0 dengan 0 itu transisi dengan Q1. Kemudian delta Q0 dengan 1 transisi dengan Q3. Nah, ini dia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.